selama COVID ini kemiskinan itu pasti meningkat karena kan dari segi ekonomi kan Ya, sepertinya sih semakin meningkat ya, semakin banyak pengangguran. Selama pandemi ini kemiskinan semakin meningkat karena mau keluar aja susah, mau nyari makan katanya harus pakai ini, harus pakai itu, harus pakai masker. Yang udah kerja pada diberhentiin. Sebab pandemi ini kayaknya semakin meningkat ya kemiskinan karena yang kerja diliburkan, banyak yang dirumahkan. iya bantuan sih bantuan itu datang ya, bantuan sembako, tapi tidak 100%, tidak 100% membantu. Pembantuan dari pemerintah ada, ya cuman begitu kadang-kadang 3 bulan. Ya kalau menurut cukup sih ya nggak cukup. Rakyatnya banyak. Ya selama ini masih ada dari pemerintah, sebagian sembako juga gak mencukupi semuanya, apalagi kasihan kalau yang pemulung tapi bukan KTP sini nggak pernah dapat. Ada kadang beras, kayaknya cukup sih dari pemerintah. Salah satunya bisa jadi Membantu, tapi enggak sepenuhnya membantu sih. Alhamdulillah sih membantu sekali gitu. Iya, rasa sosial, rasa empati kita tidak secara langsung kan mendidik mereka gitu loh. Ya, kalau menurut saya, keberagaman beragama itu erat kaitannya dengan kerukunan berbagai umat beragama, ya, meskipun masing-masing memiliki perbedaan kepercayaan, memiliki perbedaan agama, tetapi mereka dapat hidup berdampingan. Kan di negara kita tuh di Indonesia sendiri ada berbagai yang diakui oleh negara. Agama itu diakui oleh negara itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena itu harus hidup berdampingan di masyarakat sekolah maupun di rumah, dan prinsip toleransi atau antar umat dan beragama. Untuk hambatan sebenarnya dari acara apapun ada aja hambatannya, tapi paling hambatannya tuh hambatan yang ringan, nggak yang besar-besar banget. Paling salah satu hambatannya tuh kalau kita mau minta saran atau kritik dari acara Roh Kris gitu, guru tuh nggak bisa ngasih saran atau kritik yang banyak karena mungkin merekanya juga nggak begitu paham konsep dari acara Roh Kris.
Ya malah menurut Bapak itu bukan tantangan, malah menurut Bapak itu aset. Karena kita dengan guru-gurunya sendiri akur. Gak ada pergesekan, malah bercanda bareng gitu. Ya, keberagaman agama mungkin yang tahu ya Ron ya. Ada Islam yang pasti, sama Kristen, Katolik, Kristen Protestan. Mungkin cuma 3 itu ya Ron ya. Buddha, Hindu, atau Konghucu kayaknya belum pernah dengar deh ada di 8 agama. Kalau menurut saya bukan tipe orang yang melihat seseorang itu dari agama apa yang dianut, dari status agama atau identitas agama apa yang dianut. Saya hanya ya berteman dengan teman saya, melihat dia sebagai teman saya gitu. Misalnya saya punya teman A, ya saya hanya melihat dia sebagai A teman saya, bukan A yang beragama ini sebagai teman saya gitu. Jadi, kebebasan beragama di SMA 86 implementasinya sudah sangat cukup baik. Meskipun berbeda agama, siswa-siswi dan guru SMA 86 Jakarta bisa menghargai satu sama lain. Tidak hanya itu, pertemanan di SMA Negeri 86 Jakarta tidak dilihat karena perbedaan agamanya loh. Keberagaman merupakan kekayaan yang berasal dari perbedaan. Ini yang harus kita jaga demi kerukunan masa depan bangsa. Yuk saling menghargai. Siswi SMA Negeri 3 Setiabudi Jakarta dinyatakan tidak lulus karena terlibat aksi bullying terhadap adik kelas. Video seorang siswa perempuan di Banteng, Sulawesi Selatan yang mengalami perundungan dan penganiayaan oleh siswa lain viral di media sosial. Rekaman video bullying yang viral di media sosial ini diduga terjadi pada siswa SMA Nusantara Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dalam rekaman video bullying ini, 8 orang siswa dikumpulkan di sebuah lapangan dan dipaksa membuka baju. Mereka juga diperlakukan kasar secara verbal serta fisik oleh 4 pelajar SMA. Perundungan atau bullying. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata itu. Perilaku dan cara seseorang atau sekelompok yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi untuk menyakiti orang yang lebih lemah, sehingga orang itu merasakan tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Pembulian memiliki berbagai macam jenis. Pembulian dalam bentuk verbal berupa kritikan tajam, celaan, julukan nama, penghinaan sosial budaya atau sara, dan sosial ekonomi. Bullying secara fisik dapat berupa memukuli, menendang, mencekik, menjambak, dan merusak barang korban. Bullying relasional atau bullying sosial biasanya dengan cara membeda-bedakan, mengucilkan, mendiamkan, dan membohongi. Bullying atau perundungan tidak hanya terjadi di dunia nyata, melainkan ada pula di dunia maya, atau yang biasa disebut dengan cyberbullying. Bullying ini berbentuk sindir-sindiran dan komentar-komentar pedas di sosial media. Perundungan seksual. Perundungan yang paling jarang kita temukan di lingkungan sekolah, namun perundungan ini paling memiliki efek besar kepada korban, sehingga korban bisa memiliki trauma hingga depresi. Perundungan ini biasanya dalam bentuk panggilan nama seksual kepada orang lain, gerakan vulgar, menyentuh, dan material pornografi lainnya. Bullying tidak hanya berdampak bagi korban, melainkan bagi yang melihat. Akan berdampak kerusakan mental, ia akan takut berada di sekolah dan tidak nyaman. Untuk pelaku, ia biasanya akan mendapatkan hukuman yang bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, hingga ke persidangan, atau lebih parahnya dia akan masuk ke jeruji besi. Untuk korban, ia akan mengalami dampak hilangnya semangat sekolah, tidak bisanya kontrol emosi, dan memar-memar di tubuh. Atau mungkin yang lebih parahnya dia akan merasakan kehilangan semangat hidup dan ingin mengakhiri hidupnya. Ayo kita atasi perundungan. Ayo kita atasi perundungan.
Ayo kita atasi perundungan. Ayo kita atasi perundungan. Ayo kita atasi perundungan. Baik, Ibu mengajar di 86 itu sekitar dari tahun 2019. Jadi mungkin hampir 3 tahun ya ada di 86. Selama Ibu di 86, pendapat Ibu tentang perundungan yang terjadi di sekolah, Ibu rasa perundungan yang secara real dan terlihat dan terlaporkan gitu ke sekolah tidak ada. Tapi kalau perundungan ibaratnya kayak bercanda kecil-kecil di sekolah, kadang mungkin kita nggak sadar ya di kelas kita bercanda, tapi bercanda berlebihan dan timbul rasa yang tidak nyaman pada teman, itu mungkin ada, tapi memang bisa ibaratnya ternetralisir sendiri oleh interaksi lagi, kemudian juga namanya juga teman gitu kan ya. Jadi selama ini sih untuk perundungan yang ibaratnya terlaporkan sebagai dari pihak korban tidak ada. Ada, pasti ada. Pasti ada ya. Banyak nggak menurut kakak? Ya. Tergantung sih sebenarnya dari orang yang dirundung itu juga. Kayak kalau sekarang kayak salah satu contohnya tuh yang pernah saya lihat tuh di kelas saya sempat ada. Cuman kayak sama korban itu kayak ya udahlah bercandaan doang. Cuman kalau menurut saya dan teman-teman tuh kayak agak kurang gitu. Agak berlebihan gitu ya. Mungkin kayak bentuk fisik gitu, terus kayak ngatain gitu. Fisik dan verbal berarti ya. Secara offline menurut gue perundungan ini sih secara verbal yang kayak dikata-katain, secara langsung atau mungkin kayak secara fisik juga. Tapi kalau sekarang kan apa-apa online, jadi mungkin lebih banyak cyberbullying sih. Kalau untuk online cyberbullying ya dihinahin, disindir-sindir ya. Kalau menurut gue sendiri sih ada perbedaan ya, ada kesenjangan sosial, terus juga ada perbedaan kasta juga. Biasanya kan yang orang-orang yang lebih di atas itu kadang suka ngebully yang kurang karena mereka itu terlihat istilahnya terlihat nyampah di matanya gitu loh. Balik ke pribadi masing-masing kali ya. Kayak menurut pribadi dia, yang gue lakuin ini kayaknya benar. Tapi untuk di mata orang lain kan belum tentu kayak itu benar gitu kan. Terus kadang ada yang nggak terima. Jadi ya kayak kadang cuma jadi bahan bercandaan, tapi sebenarnya itu nggak bagus buat dibercandain ya seharusnya. Tapi si pembuli ini malah menjadikan si dia ini menjadi apa? Menjadi si yang kena bulinya ini dibully gitu. Gerundung tuh kan rame-rame ya. Terus biasanya yang gerundung tuh lebih berpower gitu, lebih berkuasa gitu. Jadi yang dirundung juga ngerasa kayak percuma juga gitu gue speak up kalau misalnya nggak ada yang ngebelain juga. Karena biasanya orang-orang kayak gitu tuh ngerasa mereka sendiri dan nggak ada yang bisa ngebelain mereka. Jadi mereka ya udah mending diem aja gitu. Dimales juga ya, takut dibilang drama gini-gini. Bener banget. Mungkin karena dia takut, kan dia kan nggak ada teman curhat gitu ya, jadi dia nggak biasa ngomong juga sama orang. Oke, kalau menurut aku sendiri, agen perubahan itu pasti mempunyai peran ya dalam aksi tidak merundung gitu. Jadi kan agen perundungan itu dari 3 angkatan ya, dari kelas 10, 11, 12. Nah, agen perubahan ini bakal meminimalisir perundungan gitu. Jadi kalau mungkin kamu dirundung, kamu bisa speak up ke teman kamu. Kalau kamu takut, speak up ke guru. Jadi menurut saya agen itu sangat membantu sih kalau terjadinya perundungan di sekolah.
menurut saya pribadi kalau di impact atau dampak di impact agen perubahan ke SMA 86 itu udah ada impactnya. Udah banyak impactnya begitu. Kita kan juga punya media sosial ya untuk mengkampanyekan apa yang kita dapat dari program agen perubahan ini, program Roots Day ini yang diadakan oleh sekolah. Dan kita juga udah mengadakan beberapa acara nih yang mengkampanyekan juga tentang adanya bullying di sekolah, dan itu dilarang keras, dan agen perubahan juga bertindak tegas untuk menindaki hal bullying tersebut. Jadi impact-nya juga udah mulai ada nih di sekolah kita, alhamdulillahnya. Dan sebentar lagi kita bakal rilis movie yang mungkin ada impact-nya juga, bukan mungkin, tapi pasti ada impact-nya juga untuk lingkungan sekolah kita nih. Jadi ditunggu aja nih filmnya, dan agen perubahan juga pasti terus. Pesan untuk para pelaku perundungan, stop berundung orang lain. Karena perilaku merundung tidak ada yang pernah benar. Kalian tidak pernah tahu bagaimana rasanya, sakitnya menjadi korban yang dirundung oleh kalian. Pesan saya untuk para pelaku perundungan, please stop melakukan perundungan. Perundungan bukanlah suatu hal yang pantas untuk kalian lakukan. Perundungan bukan suatu hal hebat yang dapat kalian banggakan. Banyak dampak yang akan timbul dari perundungan yang kalian lakukan. Jadi, hentikanlah perundungan dan mulailah melakukan hal-hal baik. Pikirkanlah dampak apa yang akan kamu dapatkan nantinya jika kamu melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Untuk itu, gunakanlah otakmu untuk berpikir sebelum bertindak. Itu pun jika kamu punya. Pesan untuk pelaku perundungan, jika kamu punya hati nurani, kamu hentikanlah perundungan. Jika kamu tidak bisa menghentikannya, mungkin bisa diskusikan dengan orang sekitar bagaimana cara menghentikannya. Ini bukan siapa yang paling kuat, ini mengenai mental, dia kuat atau tidak. Perundungan bisa lebih dari kata perundungan. Perundungan bisa berakibat fatal, apalagi perundungan fisik. Hentikan perundungan dari sekarang. Mungkin kalian tidak akan menyebut hal yang kalian lakukan itu sebuah perundungan, melainkan kalian menganggap hanya sebuah candaan belaka. Tetapi candaan atau tindakan yang kalian lakukan itu bisa termasuk ke dalam sebuah perundungan tanpa kalian sadari. Meledek teman, merosting, body shaming, memaki, dan lain-lain yang kalian lakukan itu sudah termasuk ke dalam perundungan verbal. Apabila kalian tidak menyukai salah satu sifat di antara teman kalian, sebaiknya memberitahu dengan cara yang baik dan sopan, bukan dengan cara merundung para korban. Untuk kalian para pelaku bullying di luar sana, sadarilah dan ketahuilah bahwa apa yang sudah kalian lakukan selama ini dengan membuat orang lain terlihat lebih lemah di mata kalian, sama sekali tidak membuat kalian terlihat lebih superior, lebih kuat, dan lebih hebat di mata orang lain. Jika kalian ingin mendapatkan validasi atas kekuatan dan kehebatan diri kalian, maka lakukanlah hal baik. Dengan melakukan hal baik, validasi itu akan datang dengan sendirinya. Jika kalian tidak ingin dirundung, maka janganlah merundung. Pesan saya untuk para korban perundungan, jangan pernah takut untuk mencari bantuan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Kalian punya hak untuk bicara, dan juga jangan pernah takut untuk melawan atau menghadapi para perundung. Semangat, kalian berhak untuk bahagia. Pesan untuk para korban perundungan, jangan pernah takut untuk speak up mengenai kejahatan para pelaku perundungan. Kalian bisa melaporkan kepada para guru dan kepada agen perundungan di SMA yang dapat mengajar. Sebaiknya, jika ada perundungan kembali, baik secara verbal maupun non-verbal, segera mengatakannya atau melapor pada orang yang kamu percaya dan melindungi diri. Jangan pernah takut karena kamu merasa berbeda dari orang lain. Jangan juga takut untuk melawan, tapi juga lawanlah hal tersebut dengan cara yang baik, dengan cara kamu menunjukkan prestasi-prestasi kamu dan tunjukkan kepada mereka semua bahwa kamu itu bisa lebih dari yang mereka bayangkan, sehingga ejekan yang pernah kamu terima akan menjadi pujian saat nanti kamu sudah berhasil membuktikan kesuksesan yang kamu miliki nantinya. Untuk kalian para korban bullying, sadarilah dan ketahuilah bahwa kalian itu sangat hebat dan kalian itu sangat keren. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri atas apa yang sudah kalian alami selama ini. Nyatanya kalian sudah berjuang sejauh ini dan terima kasih sudah bertahan sampai ada titik ini.
Ayo speak up, jangan mau lagi dipanggil lemah dan katakan kepada dunia bahwa kalian itu kuat dan kalian juga punya kebebasan atas diri kalian sendiri. Pesan untuk korban perundungan, jangan takut untuk berbicara. Kamu punya orang sekitar yang bisa kamu ajak bicara. Jangan takut untuk speak up karena kamu juga punya hak atas speak up. Semangat korban perundungan, jangan takut. Ayo, kita atasi perundungan. Ayo kita atasi perundungan. Ayo, kita atasi perundungan. Ayo kita atasi perundungan. Ayo kita atasi perundungan. Ayo kita atasi perundungan. Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 10B tema Abhineka Tunggal Ika ingin mempresentasikan tentang video kami yang telah kami lakukan saat penelitian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Novia Regina Arianti, kelas 10B, nomor absen 25. Halo guys, saya Ratna Novita dari kelas 10B, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Kurniaka Birawa dari kelas 10B, absen 17. Nama saya Arvin Mendra Putra dari kelas 10B, nomor absen 6. Sekian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Sebelum memulai latihan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Tell me about your dreaming. I believe I was there too. I could sense your breathing, lying in a different room. Cause lots of the universe always set to observe. Your shimmer, your inner compass is taking you there. I'll be your beacon, illuminate while you're on your way. Girl, I've been there too. Don't be afraid tonight, free tonight. Oh yeah. Just know you'll never be lonely. I know it's hard sometimes to see the light. See the light. But you and I keep on dreaming. We gon' light it up now, darling. We can make the stars align. We gon' light it up, now it's sparkling, brighter than the fireflies. Think it then believe it, and choose will find its way. I know that you'll see it. If you come with me, Alright, hey. Show you what it's all about. Now we're gonna go all out. Don't gotta sing the blues. Oh yeah. If you ever need me, shout. I'll always be around. Yeah. girl, I've been there too. Don't be afraid tonight, afraid tonight. Just know you'll never be lonely. I know it's hard sometimes to see. Keep on dreaming. We gon' light it up now, darling. We can make the stars align. We gon' light it up. Brighter than the fireflies. Light it up, light it up. Like it's the first day of our lives. Fireflies, fireflies, fireflies. They see us dancing in the Cuci tangan dulu. Sama semua. Nih tadi yang jawab duluan dia. Sama dia. Sama siapa lagi ya? Dia. Jawa Tengah, tapi Jawanya dulu dia. Dia kasih tuh. Sama dia nih.
Jadi siapa nih? Observe your shimmer, your inner compass is taking you while you're on your way. Just know you'll never be lonely. I know it's hard sometimes to see the light. Tell you when I keep on dreaming. Sekali salah tetot ya. Itu apa ya? Jadi lagi Pan. Beda. And choose so find this Dua. Tunda. I know that you see it. You come with me. Alright. Show you what it's all about. Dari S, dari B. Loh, di Indonesia, di Indonesia. Don't be afraid tonight, afraid tonight. Just know you'll never be lonely. I know it's hard sometimes to see the light. But you might not keep on dreaming. Dari S, keluarnya dari S, dari S. Nggak boleh jawab dulu. Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Dari B. Beda-beda tapi apa? Jangan aku orang Indonesia. Beda-beda lagi. Kasih nih kasih tahu nih, kasih clue belakangnya aja. Nah ini satu, belakangnya satu. Ya. Satu. Ayo, tahu nggak? Ntar dulu, belum. A few moments later. Kan kalian udah tahu kalau Ginika Tunggal itu Ginika Tunggalika itu orang satu kan. Cara kalian melakukan Ginika Tunggalika gimana sih? Tahu nggak gimana? Dengan membeda-bedakan suku, agama ataupun ras. Ya selain itu, cerita lagi nggak cara kalian menerapkan Ginika Tunggalika? Apa ya? Kayak kamu ngelakuin ke temen kamu atau ke siapa gitu? Kalian membantu. Apa ya? Kayak kamu ngelakuin ke temen kamu atau ke siapa gitu? Kalian membantu. Bagus. Yang lain? Nah. Kalian bekerja sama. Bagus. Tuh, akhirnya nikah satu aja. Kalian masih hidup satu. Lah, itu dari aja ya guys. Sama. Cara kalian aja kan. Bagus. Ya, bagus. Kurang kenceng. Bagus. Indonesia itu kan Ginika Tunggalika berbeda-beda dengan sekitar. Tahu nggak apa aja yang berbeda di Indonesia? Suku, ras, dan agama. Suku,
Bu. Nah, berbeda agama nih. Cara kalian nerapin persatuan ke agama lain? Beda. Dengan cara? Apa? Menghargai. Ya boleh. Kalau misalnya perbedaan suku, kalian gimana cara Lalu, perbedaan suku, cara kalian nerapin persatuannya? Enggak. Bukan. Di Papua kan pasti ada kayak perbedaan sendiri kan di setiap suku. Tahu nggak perbedaan di Papua itu apa? Nah itu perbedaan warna kulit. Kamu bisa mengenalkan pendidikan di mereka loh. Gak boleh ketawa. Jadi meskipun berbeda-beda kulit, berbeda-beda suku, bentuk apapun itu, perbedaan apapun itu kita harus saling menghargai, nggak boleh saling mengejek ya. Kami kurang tadi masih diketawain. Aduh. Pokoknya kalau ada perbedaan, jadikan perbedaan itu tuh sebagai persatuan kalian. Jadi kalian harus bisa membantu mereka yang berbeda supaya persatuan Indonesia tuh semakin tumbuh gitu loh. Jadi nggak boleh dijadikan sebagai bahan ejekan, oke? Lale. Kalau perbedaan ras tahu nggak apa aja? Perbedaan ras. Perbedaan ras ada ras Mongoloid. Mongoloid itu kayak yang ada di Malaysia. Kayak kulit putih, mata sipit, kulit putih, terus kulit hitam ya sama kulit hitam itu maksudnya kan negro. Jadi meskipun berbeda kita harus saling menghargai dan menghargai guys. Oke, ada yang mau mungkin jawab? Ayo jagoan. Ayo nggak apa-apa. Ajarin temennya diajarin. Fireflies. Kepada istrinya, Sarah, 21 tahun. Setuju. Saya pribadi nggak setuju ya. Saya sangat tidak setuju. Sangat setuju. Saya sih kurang setuju. Wah, ternyata masih banyak ya masyarakat Indonesia yang belum menyadari bahwa patriarki adalah salah satu penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan. Patriarki itu adalah suatu sistem sosial di mana laki-laki itu lebih diunggulkan dibanding perempuan. Ketika kaum laki-laki kecil dan teman-teman lain sebagai ketika kecil, itu sudah kayak tertanam sebuah mindset bahwasanya laki-laki itu harus lebih terpakai gitu di masyarakat. Nah, penjelasan dari Alivia dan Fakih tadi sudah dapat menjelaskan apa makna dari patriarki. Patriarki adalah wewenang yang dimiliki pria untuk menjadi seorang pemimpin dalam masyarakat. Dampak patriarki bagi perempuan lebih ke arah kekerasan fisik, kekerasan seksual, verbal, psikologis. Dari untuk sisi laki-lakinya, menjadi arogan atas kekuasaan. Tadi kalian sudah mengetahui apa saja dampak negatif dari patriarki, tapi apakah kalian tahu patriarki juga memiliki dampak positif? Berikut ini contoh-contohnya. Iya, normal aja sesuai dengan jalannya, boleh itu. Nah, jawaban Bu Eras tadi itu benar banget. Sebenarnya patriarki ini sendiri tidak dapat dihilangkan dari Indonesia. Patriarki masih memiliki nilai positif, contohnya seperti laki-laki sebagai imam untuk perempuan. Tetapi banyak laki-laki menyalahgunakan sistem patriarki ini, di mana dalam sistem patriarki ini laki-laki diberikan wewenang untuk memimpin dan berkuasa. Wewenang inilah yang mereka salahgunakan untuk mengontrol perempuan dengan bebas.
sehingga kasus kekerasan pada perempuan marak terjadi. Jika sistem patriarki ini dijalankan dengan benar, maka tidak akan terjadi kasus kekerasan pada wanita. Maka dari itu, sebagai kaum laki-laki, ayo sadar yuk, diberikan wewenang dalam sistem patriarki bukan berarti kalian bisa menyalahgunakan sistem patriarki ini. Sebagai kaum perempuan, mari bersama kita berantas penyalahgunaan sistem patriarki ini. Jangan hanya diam saja, kapan wanita Indonesia akan maju jika kita tidak melakukan perubahan? Mari kita gunakan sistem patriarki ini dengan baik agar Indonesia lebih maju. Diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Ada kasus diskriminasi apa aja sih yang pernah terjadi? Diskriminasi di Papua, diskriminasi terhadap produk sawit Indonesia, terkait ujaran kebencian dan diskriminasi, kebijakan di era B.J. Habibie. Dari berita-berita tersebut, apa aja ya dampak negatifnya? Munculnya permasalahan antar kelompok, menciptakan penindasan, keadilan yang sulit ditegakkan, mengundang masalah sosial. Bagaimana ya upaya pencegahannya? Membiasakan diri untuk tidak mudah menilai seseorang dari luarnya, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi masing-masing, menjalin komunikasi dan membina hubungan yang baik. Kampanye anti-diskriminasi kaum minoritas di Indonesia. Kami di sini akan mensurvei ke beberapa orang tentang apa pendapat atau pandangan mereka tentang diskriminasi, bagaimana cara mencegahnya, dan apa harapan mereka ke depannya untuk masalah diskriminasi. Apakah Anda tahu apa itu diskriminasi? Iya, saya tahu. Iya, saya tahu apa itu diskriminasi. Apakah Anda pernah mengalami diskriminasi? Alhamdulillah, sejauh ini sih belum pernah. Tapi semoga jangan sampai pernah atau mengalami. Iya, saya pernah mengalami diskriminasi. Apa pendapat Anda tentang diskriminasi? Menurut saya sih, untuk diskriminasi itu adalah suatu keadaan di mana seseorang atau mungkin sebuah kelompok kali ya, itu diperlakukan berbeda secara sengaja atas kepentingan atau keegoisan tertentu, dan terkadang itu tuh berhubungan dengan atau disebabkan dengan sara. Diskriminasi ini harus segera dihentikan, apalagi di kalangan pelajar ya. Di kalangan pelajar itu yang seharusnya pelajar membutuhkan dorongan dan support dari teman-temannya, kok malah didiskriminasi begitu. Nantinya tidak ada motivasi belajar di antara para pelajar ini, yang dimana pelajar itu membutuhkan dorongan dan motivasi dari teman-temannya. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda mengalami diskriminasi? Perasaan saya tentunya sangat sakit hati, karena saya berpikir kok masih ada loh yang membeda-bedakan orang lain, kok masih ada loh yang menilai satu sama lain. Itu kan buruk kan? Bagaimana cara mencegah terjadinya diskriminasi? Menurut saya, pertama kali yang harus dilakukan itu adalah menerima bahwa semua manusia itu memiliki perbedaan, dan kita itu harus menghormati serta menghargai perbedaan tersebut. Dan yang terakhir, mungkin kita harus memupuk mindset atau pikiran bahwa semua manusia itu memiliki hak. Hak apa sih? Hak asasi manusianya masing-masing sebagai makhluk hidup, dan juga hak untuk tidak mendapatkan sikap diskriminatif dari sekitar. Yang pertama adalah kita tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, budaya, ataupun segalanya tentang perbedaan yang kita punya. Itu adalah hal yang harusnya menjadi pendorong bagi kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai masyarakat dunia yang ikut andil dalam perbedaan yang sekian banyaknya. Tidak ada yang membeda-bedakan, jadi satu sama lain itu sama aja. Terus yang kedua, pertemanan di kita. Nah, kalau mulai dari pertemanan aja kita udah bisa untuk menghargai satu sama lain, mengerti satu sama lain akan perbedaan, kita bakal bisa nih menghargai orang yang lebih luas, kita bakal bisa menghargai orang yang lebih lingkupnya lebih luas dan lebih besar, begitu menurut saya. Apa harapan Anda untuk masalah diskriminasi ke depannya? Dari saya sendiri sih sangat berharap
bahwa diskriminasi akan hilang. Mungkin hilang itu tidak akan dalam waktu dekat karena sudah tanpa kita sadari sudah membudidaya di berbagai tempat. Namun bila tidak dimulai dari kita, lalu siapa? Dan seharusnya perbedaan itulah yang membuat semua itu makin indah. Harapan saya untuk masalah diskriminasi ke depannya adalah saya berharap bahwa pelajar di Indonesia ini menghilangkan atau membersihkan atau menghapuskan diskriminasi yang terjadi di negara kita ini. Nah, di negara kita ini kan beragam ya, agamanya, sukunya, budayanya, rasnya, dan semuanya itu banyak banget di Indonesia yang beragam. Itu harusnya menjadi sebuah dorongan, bukan menjadi sebuah celaan atau malah jatuhnya diskriminasi. Diskriminasi itu sangat tidak baik. Karena itu kita harus menjadikan diskriminasi ini jadi motivasi dan dorongan. Kekayaan bangsa Indonesia ini tidak diharuskan dan tidak mengharuskan bangsa Indonesia untuk membedakan satu sama lain. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menghargai dan mengerti bangsa itu sendiri, yang dimana mulai dari kita, para pelajar di Indonesia. Marilah mulai menghormati dan menghargai orang lain. Buatlah lingkungan pertemanan yang sehat, jangan membeda-bedakan sesama, tidak dengan cepat menilai atau menjudge seseorang. Selain itu, merangkul dan mengajak untuk saling berinteraksi tanpa memikirkan adanya perbedaan di antara mereka. Ia mengaku trauma dan tak mau pergi ke sekolah karena mengalami perundungan oleh teman-teman sekolahnya. Seorang oknum guru honorer tiba-tiba marah lalu menendang si murid. Aksi ini dengan adanya berita-berita berikut dapat menjadi bukti bahwa tindakan bullying sudah sering terjadi di masyarakat, khususnya lingkungan pendidikan, yaitu sekolah. Oleh karena itu, kami, kelompok 7 dari kelas 10C, turut berpartisipasi dalam meminimalisir tindakan bullying di lingkungan pendidikan, yaitu sekolah, khususnya di SMAN 86 Jakarta. Lalu, berikut adalah hasil poster kami. Poster tersebut terdiri dari beberapa elemen, di antaranya dengan adanya cahaya dari awan dan matahari diharapkan dapat melihat dengan jelas adanya perbedaan-perbedaan di sekitar kita. Lalu ada sekolah yang melambangkan bahwa objek tempat yang kami bahas adalah lingkup tempat pendidikan, yaitu sekolah. Pada karakter yang pertama adalah seseorang yang menyendiri karena mendapatkan bullying secara cyber. Pada karakter yang kedua adalah seseorang yang mendapatkan bullying secara fisik. Pada karakter 3 dan 4 adalah seorang anak yang murung karena mendapatkan bullying secara verbal dan secara sosial. Pada karakter yang kelima adalah seseorang yang menunjukkan telapak tangannya yang berarti mengatakan stop pada tindakan bullying. Gambar hati yang dipeluk melambangkan bahwa setiap korban bullying pasti membutuhkan kehangatan dari orang lain, yaitu dengan pelukan, serta membutuhkan dukungan dari orang lain bahwa dia tidak ingin dibully. Pada kalimat stop bullying di lingkungan pendidikan bermakna bahwa bullying harus dikurangi bahkan dihentikan, terutama di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, yuk meminimalisir dan mencegah tindakan bullying, karena kita aman, semua nyaman. Menurut saya, toleransi itu tentang kita menghargai suatu perbedaan. Kalau menurut saya, toleransi itu sikap tidak menghargai sara dan kayak contohnya agama, terus budaya atau suku seseorang gitu.
Toleransi itu kan cara kita menghargai, menghormati, dan menyatakan sebuah perbedaan ya, kayak suku, agama, budaya di satu lingkup yang sama. Saya, toleransi itu sikap menghargai dan menghormati di dalam perbedaan, maupun itu agama, ras, suku, dan budaya. Menurut saya itu kerenggangan yang ada di generasi Z nggak terlalu banyak sih sebenarnya, soalnya kan generasi kita juga namanya media sosial itu kan udah ngerangkap sama kita ya, terus juga pasti di media sosial itu banyak banget kayak kampanye-kampanye atau kayak apalah gitu yang mengandung toleransi. Terus menurut saya pribadi juga kalau generasi Z itu nggak semuanya itu yang intoleran, jadi lebih banyak toleransinya, soalnya kan juga mereka pasti pikirannya kan udah maju juga kayak gitu. Untuk Novi sendiri gimana? Menurut saya kalau di generasi Z ini toleransi masih dibilang minim, karena perbedaan dari kita itu terlihat banyak banget, kayak dari hobi banyak juga yang kurang menghargai hobi seseorang gitu. Jadi menurut saya generasi Z masih minim toleransi. Di generasi Z saat ini menurut saya cukup miris ya, karena pada generasi saat ini toleransi itu sangat kurang sekali, entah itu dari budaya, agama, atau kita saling menghargai tentang perbedaan dalam pertemanan. Jadi menurut saya harus kita kuatkan toleransi untuk generasi zaman ini. Menurut Hampir sama sih, karena kan apalagi di zaman sekarang agama dalam satu lingkup pasti dibeda-bedakan, banyak sekali tekanan ya. Edukasi yang pertama, pendidikan ya Pak. Iya Pak, pertamanya pendidikan. Yang satu, tanamkan nilai moral dari orang tua itu sendiri, orang tua dari generasi Z sekarang. Dan yang ketiga, ya pasti dengan diri kita sendiri. Apakah kita bisa, mau, dan melakukan toleransi tersebut, itu tergantung sama diri kita sendiri. Percuma kita edukasi sebesar-besarnya, tapi kalau diri kita sendiri aja tidak mau, itu gimana? Menurut saya sih itu, pendidikan paling penting sih. Sama diri sendiri, itu yang paling penting. Dari orang maupun dari diri sendiri, edukasi penting. Kalau untuk saya sependapat dengan Hazel. Saya boleh nyebutin contoh-contohnya aja ya, soalnya jawaban saya sama persis dengan Hazel. Contohnya kalau mau bikin edukasi, itu bisa bikin seminar, atau juga bisa bikin video edukasi gitu. Nah, kalau untuk moral, itu tergantung orang tua dan sekolah ya sebenarnya. Jadi boleh ditanamkan moral sejak dini gitulah, agar besarnya juga nanti tidak terus toleransi lah sama orang lain. Seperti berteman dengan sesama, mengutarakan apresiasi dan kritik yang sewajarnya, dan juga bisa kurangi menilai seseorang tanpa mengenalnya lebih dahulu. Menurut saya cara menumbuhkan toleransinya dengan cara masyarakat generasi Z ini harus bersosialisasi seperti ikut Karang Taruna, agar tuh biar tidak apatis, tidak individualis gitu. Jadi harus ikut organisasi, langsung terjun ke dalam masyarakat gitu.
semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Pada hari ini, Minggu 13 Februari 2022, kami akan mengadakan suatu kegiatan, yaitu yang pertama, pembagian sembako dan juga memberikan edukasi kepada orang-orang yang berada di sebuah lapak pemulung yang berada di Jalan Pesantren Jurangmangu, Tangerang Selatan, Banten. Dan yang kedua, kami akan memberikan nasi kotak kepada pemulung serta pedagang-pedagang yang berada di pinggiran jalan. Kita sebagai cerminan masa depan bangsa perlu menyadari kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang menjadi kelemahan tersendiri. Dan permasalahan ini tentunya tidak hanya memerlukan peran pemerintah saja, tetapi peran masyarakat yang juga diperlukan untuk meringankan beban sesama. Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini merupakan bentuk wujud kami untuk saling peduli dan saling menyayangi antar sesama. Tidak hanya itu, hal ini juga membuktikan kepada mereka bahwa mereka tidak hidup sendirian, karena pada dasarnya setiap manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu, kami mengharapkan dengan kami melakukan kegiatan ini dapat mengajak kalian semua untuk memupuk rasa kepedulian antar sesama dan dapat memotivasi para generasi muda untuk saling bekerja sama dan membangun kekompakan satu sama lain, sehingga dengan begitu dapat menciptakan generasi muda yang cinta sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Mari kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Pertama-tama perkenalkan, saya selaku ketua dari proyek ini bersama rekan-rekan saya ada Anissa, Lula dan Dimas. Kami dari SMA 86 Jakarta sedang mengadakan proyek. Tujuan kami sini itu untuk memberikan sedikit sembako untuk membantu meringankan beban orang di sini dan memberikan edukasi mengenai kondisi pandemi saat ini. Kami sangat berharap semoga dengan adanya kegiatan ini kita semua dapat memberikan sedikit manfaat untuk orang-orang yang ada di sini. Adanya mau? Biar ganteng deh. Udah. Sebelumnya saya mau tanya Bu, ibu yang di sini ada tahu nggak nih nama virus yang baru ini? Kayak tadi aja virus Omicron kalau nggak salah. Saya jadi jelasin sebentar ya Bu. Omicron adalah varian terbaru virus corona yang juga menyebabkan penyakit COVID-19. Omicron ini sudah terdeteksi di beberapa negara sejak pertama kali ditemukan di benua Afrika. Varian Omicron ini memiliki gejala yang lebih ringan dari virus sebelumnya, yaitu COVID-19. Tetapi virus Omicron ini tetap berbahaya karena menjadi salah satu varian yang penularannya itu sangat cepat. Adapun ciri khas tanda virus Omicron ini yang pertama itu gejalanya ringan. Yang kita ketahui juga gejalanya ini tidak jauh berbeda dari yang COVID-19, yaitu ada flu, batuk, dan juga demam. Yang kedua yaitu ada tingkat perawatan di rumah sakit rendah.
Karena kita ketahui tingkat keparahan virus varian ini tuh tidak terlalu ganas seperti COVID-19. Jadi pasien yang dirawat di rumah sakit itu lebih sedikit karena orang-orang itu lebih memilih untuk isolasi mandiri di rumah. Terus yang ketiga yaitu ada penularan tinggi namun keparahannya rendah. Karena kasus Omikron ini sering terjadi itu yang terkena tanpa gejala atau sering kita sebut OTG. Namun dengan demikian tingkat penularannya cukup tinggi mengingat salah satu ciri varian ini itu penularannya sangat cepat. Adapun cara pencegahan penularan virusnya, yang pertama tentunya memakai masker. Memakai masker ini merupakan aksi dari 5M. Kita juga sebagai masyarakat harus membantu pemerintah untuk memutuskan rantai virus. Salah satunya dengan memakai masker karena memakai masker ini merupakan langkah utama dalam mengurangi resiko penularan. Terus yang kedua, menjaga jarak. Minimal kita menjaga jarak itu 1 meter dari orang lain. Ini merupakan jarak minimal yang paling aman untuk menghindari droplet atau satu individu ke individu lainnya. Nah, yang ketiga ada mencuci tangan. Usahakan selalu mencuci tangan setelah melakukan aktivitas. Nah, yang keempat ada mengurangi kerumunan. Jauhi kerumunan dimanapun kita berada, walaupun sudah dibuka untuk masyarakat umum. Tapi sebisa mungkin Anda harus menghindarinya. Semakin banyak bertemu dengan orang, maka resiko penularan pun akan semakin tinggi. Pelosok, jadi hal ini terus diperjuangkan mengingat pentingnya fungsi vaksin dalam menghalau penularan virus corona, minimal mengurangi gejala yang timbul. Vaksin booster merupakan salah satu cara untuk mencegah varian Omikron. Program ini sangat berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar terhindar dari risiko terpapar virus COVID-19, termasuk Omikron hingga gejala serius. Mungkin itu saja edukasi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat untuk orang-orang di sini. Saya Afiari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ayo lanjut Bang. Kita pulang ya. 1, 2, 3. Galonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Lanjutin. Ya udah ganti lagi. 1, aku sayang ibu. 2, juga sayang ayah. 3, yeay. Mana? Selamat. Betul, pinter.
Indonesia adalah negeri yang kaya tak hanya sebatas pada sumber daya alamnya saja, tapi juga pada ragam budayanya. Salah satu wujud keragaman budayanya adalah tarian. Di Indonesia dikenal dengan tarian rakyat atau tarian tradisional. Namun saat ini tari tradisional dikhawatirkan hilang disebabkan karena terkikis oleh zaman dan masuknya kebudayaan-kebudayaan bangsa lain ke Indonesia. Kita sangat kerja keras sekali bagaimana untuk mempromosikan budaya-budaya yang ada di Indonesia kepada anak-anak generasi penerus bangsa, supaya paling tidak mereka itu kenal terlebih dahulu. Tidak hanya pengenalan tari, kemudian ada wawasan budayanya. Jadi untuk tari tradisional ini kita perkenalkan bahwa tarian ini layak dan memang harus dilestarikan dan harus diminati oleh anak-anak Indonesia. Sangat ada, karena tari tradisional itu bagian dari Indonesia, bagian dari negara, bagian dari kebudayaan. Otomatis kebinekaan itu bagian daripada Indonesia yang beragam. Makanya tari tradisional itu sangat terkait dengan kebinekaan, karena di situ ada berbeda-beda dan beragam bentuk tarian yang berasal dari daerah-daerahnya masing-masing. Tarian tradisional akan terkikis zaman apabila masyarakat Indonesia sudah mulai meninggalkan dan bahkan melupakan nilai-nilai Pancasila yang notabene menjadi ideologi dan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ayo kita sebagai generasi muda penerus bangsa perlu terus melestarikan nilai-nilai kebinekaan agar nilai kebinekaan tersebut tidak termakan oleh zaman serta tidak terlupakan.